Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'alim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم bareng. Untuk sementara kajian kita masih seputar solat. Pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara solat, mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Tetapi meskipun kita sudah membahas tentang tata cara solat, nanti pembahasan akan lebih panjang lagi tentang syarat sahnya, syarat wajibnya, tentang yang membatalkan, tentang fikih masing-masing solat sunnah, baik solat tahiyatul masjid, solat sunnah duha, solat tahajud dan yang lain sebagainya. Tapi pelan-pelan, yang penting kita faham, meskipun sedikit demi sedikit, insya Allah yang penting kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah, yang akan saya bahas untuk kesempatan malam ini adalah tentang amalan yang biasa dan bisa kita lakukan sebelum dan sesudah sholat. Jadi biasanya ketika kita datang untuk sholat, itu sebenarnya ada amalan yang sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa, ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Ya eman kalau misalkan kita meninggalkan sunnah Nabi itu. Di antara yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan sholat adalah ada waktu yang mustajab antara azan dan iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itu adalah waktu mustajab. Kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis itu dikatakan ad-du'a'u bainal azani wal iqamati mustajabun. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Dikabulkan oleh Allah. Makanya harus kita manfaatkan sebaik mungkin antara azan dan iqamah. Kalau bisa kita lengkapi sunnah-sunnahnya. Datang ke masjid habis wudhu ada kesunahan. Masuk masjid ada kesunahan tahiyatul masjid. Habis wudhu ada kesunahan solat sunnah wudhu. Antara azan dan iqamah ada qobliyah. Masih belum azan, kita gunakan untuk berdoa. Loh, itu luar biasa. Bahkan kalau seandainya ada pilihan antara berdoa dan membaca Al-Quran, antara azan dan iqamah, kira-kira bapak-bapak pilih yang mana? Doa dan baca Al-Quran. Doa amalan utama, Al-Quran amalan utama. Kalau antara azan dan iqamah, pilih yang mana? Doa yang lebih afdol. Kenapa? Ada perintah secara khusus bahwa antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab. Sedangkan baca Al-Quran bisa di lain waktu itu. Sebelum azan ya bisa, setelah sholat ya bisa. Maka manfaatkan. Kalau misalkan ada perintah secara khusus, manfaatkan di situ. Perbanyak doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan doa yang bisa kita baca, pertama, ya habis azan itu ada doa setelah azan. Itu juga termasuk doa antara azan dan iqamah. Yang biasanya kita baca Allahumma rabba hadihid da'wati tammah dan seterusnya.
Loh, itu juga doa antara azan dan iqamah. Kalau bisa jangan pernah ditinggal itu. Dikatakan dalam syarah Al-Muhalli, dalam kitab syarah Al-Muhalli dikatakan wa yusannu likullin minal muadzin wa sami'ihi ay yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi. Disunnahkan untuk setiap muadzin dan orang yang mendengar azan tersebut membaca solawat kepada Nabi setelah azan selesai. Ada kesunahan setelah selesai azan solawat dulu sebelum kita membaca doa itu. Li hadithi Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau misalkan kita mendengar muadzin itu azan, maka kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab sama. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah. Berarti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Nek telat-telat subuhnya gak ngerti jawabannya biasanya. Jawabnya sodakta wa barorta. Jadi kalau misalkan kita mendengar azan, jawab semisal dengan apa yang diucapkan muadzin, kecuali yang tadi itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Baru dikatakan di sini setelah selesai menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, summa sallu alayya, kemudian berselawat kepadaku. Ini hadis Muslim sahih. Ya terserah lafaz salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak pakai sayyidina ya nggak apa-apa. Kita itu nggak usah terlalu terprovokasi ya sama konten-konten yang dikit-dikit ini nggak benar, ini nggak benar. Kita itu kalau bisa saling menghormati saja. Pakai sayyidina, oke. Nggak pakai, oke. Dilihat persamaannya. Sing penting sama-sama bersolawat, selesai. Seperti konsepnya sebelum-sebelumnya waktu saya jelaskan sholat subuh, ya sudah, mau pakai kunut, oke. Nggak pakai kunut, oke. Yang penting lihat persamaannya, sama-sama sholat subuh, sama-sama 2 rakaat, yang disembah sama-sama Allah, sama-sama ngadep kiblat, wah selesai. Nah, kadang-kadang ada yang nggak penting, ya pakai sayyidina bid'ah, yang satunya wah nggak pakai sayyidina, nggak ngormati Nabi, ya, ribut, nggak selesai. Makanya pernah saya ceritakan dulu NU dan Muhammadiyah itu ribut masalah kunut. Yang Muhammadiyah itu bilang kunut itu bid'ah. Yang NU, wah iki Muhammadiyah iki nggak kunut, iki ya apa, nggak mengamalkan sunnah. Alhamdulillah sekarang damai. Kenapa? Yang ribut kunut subuh NU Muhammadiyah sama-sama nggak sholat. Nah, ya, jadinya nggak ribut lagi sekarang, aman. Tapi insya Allah kita kan istiqomah sholat. Kita termasuk yang istiqomah sholat tapi nggak meributkan masalah kunut subuh. Ya, itu sudah zaman dulu ya. Nah, sekarang itu wes gak musim. Beda itu nggak masalah. Yang penting sama-sama punya dalil, saling menghormati, itu wes aman itu. Setelah sholawat kepada Nabi dikatakan di sini baru doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai selesai. Nah, itu kesunahan di antara kesunahan yang biasa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita menyampaikan doa itu ada permintaan al-wasilah. Maka dikatakan, aku berharap semoga akulah hamba itu, maka barang siapa yang memohon al-wasilah untukku, kata Nabi. Jadi dalam doa antara azan dan iqamah, habis azan itu ada permintaan al-wasilah untuk Rasulullah. Al-wasilah itu adalah kedudukan yang mulia. Jadi kita mendoakan Rasulullah, meskipun ya Rasulullah sudah dijamin surga. Nah, siapa yang mendoakan seperti itu, salah satu keutamaannya kalau kita baca doa setelah azan itu adalah mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya, idealnya kalau misalkan kita datang ke masjid kok lama waktunya, cukup untuk melakukan kesunahan-kesunahan, lakukan kesunahan-kesunahan itu. Apa? Salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Kalau masih ada waktu, qobliyah jangan lupa dilakukan. Kalau masih ada waktu, doa antara azan dan iqamah. Ketika sudah iqamah, langsung salat. Gitu selesai. Ustadz, kok ada sebagian masjid yang pujian? Nah ini ya,
Kalau sudah ada pujian nggak usah mudah menyalahkan. Ini juga peringatan bagi masjid yang ada pujiannya, habis sholat jangan, habis azan jangan langsung pujian. Ya, kadang-kadang ada masjid musola habis azan langsung pujian, meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Itu eman itu. Ya, untuk muadzin, untuk masjid yang langsung pujian silahkan, mau pujian silahkan, tapi kalau bisa jangan langsung. Kasih kesempatan jamaah itu, kan ada yang kadang-kadang gak seneng ada pujian, betul? Ada jamaah yang mungkin gak terganggu dengan pujian, ada jamaah yang mungkin risih ketika sholat sunnah terganggu dengan pujian, dan kita harus fair menyampaikan. Makanya kalau misalkan memang masjid itu ada pujiannya, jangan langsung. Kalau waktunya 10 menit, pujiannya itu kalau misalkan kurang 3 menit. Nah, jadi ada waktu 7 menit, ngasih kesempatan, kita bijak kepada orang yang mungkin gak seneng atau terganggu dengan pujian, masih bisa melakukan sholat tanpa gangguan. Tapi kita juga harus bijak, kalau datangnya sudah telat, wis pujian berarti sudah kurang 3 menit lagi, kita hormati. Nah, harusnya bijak seperti itu. Bukan mempermasalahkan, pujian gak pernah dicontohkan. Loh, punya dalil mereka itu yang melakukan pujian. Mereka yang gak mau pujian juga gak masalah. Dan ingat, kalau kita merujuk pada dalil, ada kadang-kadang itu menyalahkan, loh di Mekah Madinah loh gak melakukan itu. Dalil itu bukan Mekah Madinah. Faham? Yang namanya dalil itu 4, sumber hukum Islam itu 4. Kadang-kadang gitu ribet di TikTok itu. Buktinya di Mekah Madinah nggak melakukan. Bukan Mekah Madinah rujukan kita, tapi Al-Quran dan hadis ditambah ijma dan qiyas, itu yang jadi dalil. Lah kalau kita merujuk ke Mekah Madinah, dulu Mekah Madinah pernah dikuasai Syiah, pernah dikuasai Mu'tazilah. Apakah itu dikatakan benar? Ya enggak. Tergantung pemerintahannya. Ya, pernah Mu'tazilah menguasai Mekah Madinah, pernah Syiah menguasai Mekah Madinah, pernah Sunni menguasai Mekah Madinah. Sekarang dikuasai oleh Raja siapa? Saud. Sudah sesuai dengan pemerintahannya. Mazhabnya juga beda-beda itu. Makanya kita tidak merujuk kepada sebuah negara, tapi kita merujuknya kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan seperti yang saya sampaikan, kalau yang dibahas masalah fikih, pasti perbedaan akan kita temukan. Bukan diada-adakan, tapi memang ada, dan kita harus bijak akan perbedaan itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, Ustadz, ini waktu kurang 2 menit. Ini cukup hanya untuk satu sholat. Yang saya pilih tahiyatul masjid atau qobliyah, Ustadz. Coba bapak-bapak kira-kira pilih mana? Qobliyah atau tahiyatul masjid? Kenapa Pak kok pilih qobliyah, kok enggak tahiyatul masjid? Hah? Gimana? Betul. Ini harus cerdas. Salah pilih, pahalanya dapatnya sedikit. Kalau benar milihnya, bisa pahalanya double. Kalau kita milihnya tahiyatul masjid, maka sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan apa yang kita niatkan, dapat tahiyatul masjid. Apakah dapat qobliyah? Enggak dapat. Kalau kita milihnya qobliyah, niat kita kan qobliyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita niat qobliyah berarti dapat qobliyah. Dan yang perlu kita ketahui, makna atau definisi sholat tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang kita lakukan, yang penting sebelum duduk. Nah, ketika kita qobliyah berarti kita sudah sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Maka otomatis qobliyah dapat, otomatis juga tahiyatul masjid dapat. Makanya kalau cuma waktu 2 menit, ini pilihannya satu sholat ini. Apakah tahiyatul masjid, apakah qobliyah? Maka yang afdol adalah dipilih qobliyah. Kalau qobliyah yang dipilih, tahiyatul masjid dapat. Bahkan ada kadang-kadang salah pilih. Coba bapak-bapak, tarawih dan ba'diyah isya itu lebih afdol mana? Banyak di kampung-kampung habis sholat isya duduk, gak tahiyatul, gak ba'diyah, langsung tarawih. Saya tanya, antara tarawih dan ba'diyah isya lebih utama mana? Lebih utama ba'diyah isya. Nanti akan ada pembahasan kalau qobliyah dan ba'diyah itu bisa menyempurnakan sholat wajib. Jadi yang bisa menyempurnakan sholat wajib qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan yang lain duha,
sholat tahajud itu ibadah yang lain dan gak bisa untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Makanya eman kalau misalkan habis sholat isya terus duduk langsung tarawih terus meninggalkan ba'diyah isya, padahal ba'diyah isya itu bisa menyempurnakan sholat isya sedangkan tarawih gak bisa. Nah itu yang kadang-kadang banyak yang salah memahami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Bah, silakan Bah. Kalau melihat dari sholat wajibnya kan, qobliyahnya. Kalau sholat wajibnya qobliyahnya itu ghairu mu'akkadah kan harus ada yang dilakukan. Kalau menurut Ya. Oke, nanti ada fikih namanya fikih sholat sunnah rawatib. Coba saya tanya, qobliyah subuh berapa rakaat Pak? 2. Qobliyah duhur berapa rakaat? 4. Cuma biasanya kita mengerjakannya 2. Sebenarnya 4. Ba'diyah duhur berapa? 4. Cuma biasanya kita ngerjakan 2. Qobliyah isya berapa? Itu yang kita kerjakan 2. Sebenarnya 4. Qobliyah maghrib berapa? 2. Loh, gak ada Ustaz. Ada nanti, dalilnya saya sampaikan nanti waktu bab fikih salat sunnah rawatib. Ba'diyah maghrib berapa? 2. Qobliyah isya berapa? 2. Ba'diyah isya berapa? 2. Jadi sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar sebenarnya 4. Yang kita kerjakan itu 2. 4 itu dibagi sebenarnya 2 rakaat sunnah muakkadah, 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah. Nah yang kita kerjakan itu 2 rakaat yang sunnah muakkadah, yang gak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan kalau Nabi itu terlewat dikodok. Nanti akan ada pembahasan mengkodok sholat sunnah apakah boleh. Jumat subuh misalkan datang sudah mulai, boleh nggak Ustaz sholatnya qobliyahnya saya letakkan, nanti akan saya bahas. Tapi belum, ini masih bahas pertanyaannya apa. Ustaz duhur ini kan 4. Lah ini kalau yang ghairu muakkadah gimana Ustaz? Apakah enggak lebih baik tahiyatul masjid? Jadi sebenarnya kalau kita milih yang ghairu muakkadah, otomatis tahiyatul masjid sudah dapat Bah. Meskipun ghairu muakkadah itu Nabi pernah melakukan, Nabi pernah meninggalkan. Tapi kalau seandainya kita milih tahiyatul masjid juga bagus, cuma enggak dapat ghairu muakkadah. Makanya tetap harus pintar memilih. Yang dipilih yang rawatib qobliyah ba'diyah, baik yang muakkadah ataupun ghairu muakkadah. Jadi tetap pilih yang ghairu muakkadah, otomatis tahiyatul masjid dapat. Karena nanti akan ada definisi dari tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang dilakukan. Yang penting kita lakukan sebelum duduk. Meskipun niatnya apa saja, itu definisinya nanti. Gitu Bagi? Ada pertanyaan yang lain monggo. Monggo, silakan Bu. Satu lagi mungkin masa menunggu dari azan dikumandangkan sampai sholat atau sekitar 9 menit atau 9 menit kan lumayan panjang itu. Untuk bapak-bapak insya Allah pada posisi yang hening. Nah, ibu-ibu ini kan memang sering menghentikan sudah melakukan sholat, kemudian Allah kan waktunya sangat panjang. Nah sudah kita kebetulan apakah ya sudah sholat, ya sudah zikir, ya sudah ngomong, tapi doa itu ngendikan. Nah ini kan ngendikan itu apa artinya? Ngomong. Saya mikir dari tadi ngendikan itu apa gitu. Iki saya ngaji iki Madura ya. Ojo bahasa Jawa, nggak ngerti. Geng, paham. Ngobrol gitu Bu, karena kepanjangan waktu. Siap. Wes, tak ulangi. Saya ini orang Madura, nggih. Jangan pakai bahasa Jawa, nggak ngerti saya, malah nggak iso jawab. Malah saya ditulis gelar saya itu MAG, Bah.
Lora Anwar Musaddad MAG, dari mana MAG? Tapi saya benarkan, ini gelarnya benar. Kenapa? MAG itu bukan master agama, Madura asli guys. Nah, Oke, lanjut. Oke, namanya ibu-ibu akhirnya ngobrol ya. Gimana Ustadz? Kalau yang bapak-bapak aman ya, karena memang bapak-bapak itu sedikit ngomongnya ya, memang sedikit. Ya memang bawaannya gitu. Bapak-bapak itu sedikit ngomongnya, kalau ibu-ibu ngomongnya banyak. Makanya bapak-bapak itu nggak usah heran kalau misalkan di rumah kok punya istri cerewet ya. Jangan-jangan masuknya surga bapak-bapak itu karena sabar nerima cerewetnya istri. Oke? Terus biarkan, wong istrinya Sayyidina Umar saja loh. Sekelas Umar, setan kalau Umar lewat itu setan menyingkir. Loh, tapi nunduk Umar bin Khattab ketika dimarahi oleh istrinya. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat pengen curhat karena istrinya cerewet, lah ternyata ngelihat, lah Umar aja gitu, balik gak jadi nanya. Jadi memang bawaan dari lahir itu kayak gitu, oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Ustaz? Ini wes selesai. Tahiyatul masjid sudah, qobliyah ya sudah, zikir ya sudah, terus doa ya sudah. Ini akhirnya ngomong Ustaz ya. Ya apa ini berat ini? Gimana enaknya biar gak ngomong? Nah itu katanya Abah tadi, doanya sing panjang, nggih. Cobalah belajar sabar. Wong cuma 10 menit. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu 30 menit. Betul nggih? 30 menit itu nunggunya. Coba bayangkan kalau seandainya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi istrinya ibu-ibu jamaah Bendul Merisi, rame paling ya masjidnya, ngomong ngerasani orang gak selesai-selesai. Coba belajar sabar, okay? Cuma 10 menit aja. Coba yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Okay? Sabar itu ada 3. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Nah ini sabar ya. Karena apa? Kalau kita ngomong masalah urusan dunia itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan kita ngerasani, ngeribah, namimah di dalam masjid, hukumnya berubah jadi haram. Makanya coba tahan, belajar ya. Karena apa? Selamatnya seseorang itu karena lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena penjagaannya terhadap lisan. Orang bisa masuk surga karena lisan. Orang bisa masuk neraka karena lisan. Wes coba belajar. Ibu-ibu latihan. Coba orang yang biasanya ngomong angkat tangan, ada? Oh nggak ada kayaknya ya, insya Allah nggak ada insya Allah. Oh ada dah. Segera bertobat Bu, okay? Itu loh sudah dicurhati, terganggu mungkin itu. Okay? Saya cuma menyampaikan curhatannya ibu, ojo ngomong ya, wes belajar sabar. Nanti ngomongnya ditahan, nyampe di rumah, wes nyerocos saya nggak apa-apa ke suaminya. Karena kalau ibu-ibu itu kalau nggak ngeluarkan berapa ratus kata ya, berapa? 21.000 kata itu nggak akan berhenti. Makanya sebelum ke masjid, wes di dalam rumah wes cerewet ya suaminya, sampai 21.000 kata keluar baru ke masjid, biar nggak ganggu orang. Gitu. Tapi kalau di sini ini cukup 10 menit kalau nggak salah. Betul cukup insyaallah. Monggo Pak silakan. Adzan tiba-tiba iqomah. Jadi ada rinciannya. Ini batuk saya belum selesai ya dari bulan yang lalu. Ini nggak ngeprank kayak kemarin kan? Panas sampai merah loh saya, 2 hari 2 malam. Gara-gara wes gak apa-apa. Allahumma sayyidina Muhammad. Nah, lagi sholat qobliyah kok iqomah. Ada rinciannya. Kalau masih rakaat pertama baru berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar. Batalkan. Masih rukuk pertama, batalkan. Tapi kalau misalkan sudah di rakaat kedua, itu perkirakan dulu. Kalau saya lanjut, ketinggalan enggak jamaah? Kalau ketinggalan, batalkan. Kalau tidak ketinggalan, misalkan wes sudah tasyahud akhir, enggak usah dibatalkan, selesaikan langsung merapat. Ya, atau sujud, selesaikan langsung merapat. Jadi harus bisa memperkirakan kalau saya lanjut, ini saya ketinggalan atau tidak. Kalau tidak, lanjutkan. Tapi kalau baru rakaat awal, baru takbir, sudah iqomah,
batalkan langsung. Kita lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Masalah yang sunnah ketinggalan, makanya nanti saya jelaskan tentang mengqadha salat sunnah. Nanti bisa dilakukan, tapi jangan tiap hari. Qobliyah subuh dilakukan setelah subuh terus. Ya ojo, nanti malaikatnya bingung. Iki maksudnya apa? Gitu kan malaikatnya. Tapi nanti saya kasih tahu saat bab salat sunnah rawatib. Oke? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya namanya lagi sholat, kita nggak boleh ayo batal, jangan. Tapi nanti setelah selesai sholat, habis sholat kita sholat wajib selesai, nanti kita datang, Mas kalau misalkan selesai, ya nasihatnya jangan pas lagi sholat, ayo batalkan jangan. Tapi biarkan dulu, nanti kalau sudah selesai semuanya, Mas kalau azan itu kayaknya di kajian itu suruh batalkan. Kecuali sudah di rakaat terakhir, sudah mau selesai, silahkan dilanjut. Nah, kita ya tetap harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kadang-kadang ya siap. Ya, namanya kita masyarakat ada yang enggak seneng kadang-kadang dikritik itu. Nggih, harus siap. Opa, so alim. Pasti gitu. Wes siap aja lah. Betul bagai? Wes pasti kayak gitu. Wong saya sekelas ustadz banyak yang enggak suka. Yang suka ada, yang nggak suka ada. Ini nizam. Ini banyak yang nggak suka ini. Makanya saya nggak suka sama nizam. Saya senangnya sama perempuan biasanya. Istri saya nggak boleh kalau laki-laki. Okay? Jadi negurnya nanti. Jadi kita kalau negur harus bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajak serulah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah, dengan bijak. Wal mau'idatil hasanah, nasihat yang baik. Ya gitu, cara komunikasinya gimana? Supaya kita tidak menyinggung mereka. Atau pura-pura nanya, niru Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi. Hasan dan Husain pernah melihat seorang tua wudunya gak bener. Nah, kalau seandainya anak kecil negur orang tua kan kadang-kadang gak nerima kalau cara negurnya salah. Tapi Hasan Husain pinter. Ayo wes, kita datangi itu, kita pura-pura lomba wudhu. Paham sampai di sini? Langsung, kakek tolong cekkan, saya mau lomba wudhu sama adik saya. Ya, Hasan bilang, saya lomba, tolong dicekkan, wudhu saya sudah benar belum? Oh iya, wudhu dengan cara yang benar yang sudah diajarkan Rasulullah. Yang kakek, loh salah saya wudhunya. Loh cara negurnya keren kan? Keren. Nah kita itu harus nyari strategi, cara negur gimana. Jadi jangan langsung ekstrim. Kalau ekstrim biasanya langsung nggak mau jamaah masjid sini. Ya beneran lah kadang-kadang, Pak nggak boleh sholat gitu, itu bid'ah. Wes nggak mungkin kesini lagi, cari masjid lain. Ya, pindah beneran lah. Nah, sekarang kan ya kayak gitu modelnya orang-orang, ditegur ya nggak mau ngaji, ditegur nggak mau kayak gitu. Gitu, Pak, ge? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, Pak. Banyak ini, yang mana dulu ini? Silakan. Monggo. Jawaban azan. Jawaban azan yang terakhir. Oh ya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ditambah, disempurnakan Muhammadur Rasulullah. Boleh. Apa? Berarti kalau enggak masalah. Wong itu hukumnya sunnah. Abah seandainya enggak jawab, enggak masalah sebenarnya. Cuma kan membuang melewati kesunahan eman. Jadi namanya boleh itu ya kalau dilakukan ya enggak masalah, dilakukan ya nambah pahalanya kalau diniatkan zikir. Ya, kalau diniatkan zikir boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma rabbah boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh. Lengkap. Sallallahu alaihi wasallam boleh lagi. Kenapa? Karena memang anjurannya ketika kita bersolawat, menyebut nama Nabi, ya dilanjutkan solawatnya. Jadi nambah-nambah kesunahan. Jadi boleh saja, oke? Nggak dilanjut boleh, dilanjut lebih bagus gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak. Lupa. Pada saat sholat rakaat kedua kita mau sholat 2 rakaat. Ya. Habis sujud terakhir
akhir pada rakaat kedua Harusnya duduk ya. ya sambil mau duduk tahiyat akhir tawarruk ya Betul. itu lupa jadi langsung berdiri Berdiri. ya. Nah, Apa yang harus dilakukan gitu ya? sudah berdiri dah Allah. Ya. Jadi sempat saya bahas kalau kita lupa tasyahud awal dan lupa tasyahud akhir itu beda. Kalau tasyahud awal, ya, yang tasyahud awal dulu, ini kan tasyahud akhir. Kalau kita lupa tasyahud awal, misalkan sholat maghrib, yang harusnya habis rakaat kedua duduk, betul? Kita berdiri. Kalau sudah berdiri tegak, meskipun makmum mengucapkan subhanallah, boleh duduk kan enggak? Enggak boleh. Kalau duduk justru batal. Subhanallah, kalau sudah berdiri tegak, enggak boleh. Tetap berdiri, makmum ikut atau tidak? Ikut. Nanti karena lupa tasyahud awal diganti dengan sujud sahwi dan itu hukumnya sunnah. Ustadz, itu lupa tasyahud awal, sujud sahwinya ya lupa. Apakah sah? Ya sah tetap karena sujud sahwi sendiri hukumnya sunnah. Itu yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, kalau lupa tasyahud akhir, harusnya tasyahud akhir dia berdiri di rakaat kelima. Ditegur sama jamaah, subhanallah, dia yakin iki rakaat keempat. Kan repot kalau kayak gitu. Yang makmum yakin iki rakaat kelima. Coba gimana enaknya? Makmum ikut berdiri atau tetap duduk? Tetap duduk. Makmum ikut berdiri batal. Kenapa? Dia ngerti sudah lebih rakaat. Kalau lebih rakaat itu berarti nambah rukun. Nambah rukun dalam sholat bisa membatalkan. Loh, imamnya gak mau duduk. Kalau imamnya ingat di subhanallah langsung duduk. Kalau ingat, tapi kadang-kadang imamnya gak ingat, yakinnya iki empat iki. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, makmum subhanallah, kok imamnya sih tetap. Biarkan. Mungkin imam itu melakukan atau meninggalkan rukun di rakaat-rakaat sebelumnya, sehingga dia harus nambah satu rakaat. Kita husnudzon kepada imam. Makmumnya gimana? Duduk intizor. Ada dua pilihan. Yang pertama duduk intizor, nunggu imam sampai duduk baru ikut salam bareng. Faham sampai di sini? Tapi meskipun nunggu gak boleh. Sambil nunggu kelamaan rokokan. Ya gak boleh, ya batal bro. Gak boleh. Meskipun duduk, ya kita tetap baca tasyahud apa? Akhir, doa, gak apa-apa sampai nunggu imam duduk, imam salam ikut salam. Cara pertama. Cara kedua, mufarokoh, kita selesaikan sendiri. Loh, kalau mufarokoh pisah dari imam apa dapat pahala jamaah? Tetap dapat. Karena apa? Di awal kita sudah niat jamaah. Loh, imam kok berdiri? Ya sudah tak mufarokoh. Saya mufarokoh, kita tasahud akhir, salam sendiri, ya sudah selesai. Boleh dipilih cara satu atau cara dua. Gitu. Kadang-kadang ada imam yang lupa. Belum waktunya salam. Rakaat kedua harusnya 4 rakaat. Rakaat kedua sudah salam. Assalamualaikum. Saya pernah itu sholat maghrib rakaat kedua salam. Saya nggak ingat, ya beneran nggak ingat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Subhanallah. Salahku apa gitu loh. Kadang-kadang ada imam yang kayak gitu. Nah kalau misalkan imam memang lupa seperti itu, boleh kita tegur. Imamnya nggak sadar, ajak ngomong nggak apa-apa. Imam, kurang 2 rakaat loh. Iya dah. Nabi itu pernah seperti itu. Harusnya sholat 4, lah sholatnya 2. Habis sholat, loh namanya sahabat gak ada yang berani protes. Nabi, siapa tahu ada diskon ya, diskon tahun baru sholatnya jadi 2 misal. Kan siapa tahu ada wahyu baru, gak ada yang berani. Iki jangan-jangan updatean terbaru. Ya, dibiarkan. Habis selesai, kok 2 ya? Salam nanya sahabat, ya Rasulullah, apakah ada update terbaru masalah rakaat? Kok jadi 2? Loh, ya enggak lah, tetap 4. Loh, Rasulullah sholatnya 2. Loh iya tak? Yo wes, ayo lanjut. Berdiri, padahal baru ngomong itu. Langsung Allahu Akbar, tapi sebelum salam nanti sujud sahwi. Loh kan ngomong Ustaz. Apakah enggak batal? Enggak batal. Rasulullah memang sengaja dibuat lupa untuk apa? Ngasih pelajaran kalau kejadiannya seperti itu. Jadi bisa. Jadi kalau misalkan sambil rokokan kurang 2 rakaat deh, ya ulang dari awal. Ngono. Bisa dipahami Pak bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih? Sholat sunnah sendiri Heeh. yang harusnya tahiyat Berdiri. Nah,
Bapak ingat apa enggak saat berdiri? Ingat apa enggak atau enggak ingat? Ingatnya pada saat Berdiri. Sudah berdiri ingat seharusnya 2 rakaat. Duduk, Pak. Oke, langsung duduk, nanti sujud sahwi. Wah, salah deh. Kok sujud? Duduk habis tasawuf akhir sebelum salam, sujud sahwi 2 rakaat karena salah apa? Gerakan tadi, sujud sahwi, salam. Selesai. Ya, jadi tetap duduk kalau ingat. Kalau enggak ingat ya enggak masalah. Namanya orang lupa itu enggak apa-apa. Namanya orang lupa itu nggak masalah. Jadi uzur solat itu ada 2. A'zarus solati isnan. Uzur solat ada 2. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Jadi kalau memang kita benar-benar lupa itu nggak masalah. Atau misalkan kita ketiduran, ya, mungkin karena saking capeknya lembur tidur jam 9, bangunnya jam 10 malam. Jadi ada duhur, asar, maghrib kelewat. Dosa apa enggak? Kalau memang tidur benar-benar tidur, gak pura-pura tidur, ya, itu enggak dosa. Tapi nanti ketika bangun dikodok secara berurutan. Duhur dikodok, asar dikodok, maghrib dikodok, baru isya. Ya, tapi kalau pura-pura tidur, ya, sempat bangun, minum es teh, terus tidur lagi, ya enggak, itu haram, dosa. Bapak sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bisa dipahami, Pak? Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Yang mana ini? Ayo. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Okay? Yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah 2 kali sujud. Dan cara duduknya, Zam, kamu praktek Zam. Cara duduk, ngadep kiblat biar kelihatan. Nah, jadi meskipun tasyahud akhir, kalau masih ada kemauan untuk sujud sahwi, duduknya tidak tawarruk, tapi duduknya iftiros. Duduk iftiros itu dilakukan kalau kita masih mau bergerak, mau berdiri, duduknya kan iftiros. Mau sujud, duduk di antara 2 sujud, iftiros semuanya. Termasuk ketika mau sujud sahwi, meskipun ini duduknya tasyahud akhir, duduknya gini. Ini artinya, oh nanti masih mau gerak, baru sujud sahwi. 2 kali duduk, sujud sahwi, baru duduknya tasyahud akhir. Kenapa? Sudah gak mau bergerak lagi, baru salam. Oke, bacanya gimana? Nah, ini ada yang mengatakan sama seperti sujud biasa, ada yang mengatakan subhanallahi la yanamu wa la yashu. Aman, yang mana saja boleh. Untuk duduk di antara 2 sujudnya boleh nggak baca, boleh baca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Ya, gitu Pak, ya? Monggo Ibu silakan. Monggo. Datang di masjid sudah kurang dari 2 menit iqamah. Lalu kemudian mengejar sholat sunnah. Ada yang kecepatan, tapi seperti saya langsung sholat sunnah tapi tanpa istilah, tanpa surat, kalau itu jadi afdolnya bagaimana? Oke, misalkan kurang 90 detik, ya, 1,5 menit, ya, atau 1 menit. Akhirnya saya ketika sholat sunnah itu, karena waktu iqamah sudah kurang 90 detik, saya milih yang rukun-rukun saja. Iftitah nggak saya baca, sah atau tidak? Sah. Surat pendek nggak saya baca, sah apa enggak? Sah. Jadi tetap sah Bu, nggak apa-apa. Kalau memang nutut meskipun yang dibaca cuma rukun-rukunnya saja. Loh Ustaz, ini kurang 30 detik. Apakah saya memaksakan? Jangan memaksakan. Nanti ada pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca berapa? 4. Coba nanti kitabnya saya tunjukkan. Kita baca 3 kan? Kurang berarti, ya. Nanti saya tunjukkan bab tahiyatul masjid. Ya pelan-pelan lah, ya. Nek saya sampaikan sekarang nanti nggak diundang lagi saya. Repot lah, ya. Pelan-pelan. Oke Bu, oke. Jadi kalau rukun-rukunnya saja oke, tetap monggo Bu silakan. Diulangi Bu, saya kurang dengar. Gimana? Sholat di rumah.
Oh. Lupa. Oh. Ya ya. Nggih. Siap. Kalau misalkan kita ada keraguan jumlah rakaat, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya dalam hadisnya itu. Bahwa ini 3 apa 4, pilih yang sedikit. Berarti milih 3 meskipun pada aslinya ya 4. Tetap milih yang sedikit, milih yang 3, tapi nanti tetap dianjurkan sujud sahwi. Ustaz lupa Ustaz. Sebenarnya kalau sudah lupa tidak masalah. Ini saya pengen sujud sahwi, tapi setelah selesai salam apakah boleh? Boleh. Tetap pakai salam lagi. Belum nek. Sujud, salam lagi. Tetap, nggih. Tetap kalau memang tetap mau sujud sahwi. Ada lagi pertanyaan? Ini baru bahas doa antara azan dan iqamah kok. Wis 30 menit ya. Ya karena kalau ngaji itu nggak boleh langsung serot. Lebih baik satu tema terus kita dalemi sampai paham. Betul Bang ya? Wes sampai nggak ada pertanyaan baru geser. Ini belum azan? Belum. Yuk lanjut. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sudah saya siapkan nanti yang biasa kita lihat ya. Jamaah itu kan macam-macam. Apalagi di sini ini kan heterogen kan? Beda-beda. Makanya saya harus netral. Saya sampaikan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau memang beda pendapat ya saya sampaikan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, jadi aman, bisa milih. Dan harapannya ya di sini ya kayak gitu. Ya nggak mudah menyalahkan. Habis sholat kan biasa kita lihat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ada yang ngusap wajah, ada banda, ada yang nggak ngusap wajah, ada banda, cuma azan kayak azan ya. Ini bukan kayak azan, bener-bener azan. Insya Allah nanti kita bahas berikutnya, okay? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.